Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsy Majid dengan NIM SF2006010. Tugas ini merupakan tugas dari pengganti final farmakoekonomi. Ada beberapa topik bahasan yang akan dibahas dalam PPT dan saya akan menjelaskannya. Yang pertama, ada definisi tentang farmakoekonomi dan hubungannya dengan farmasi serta perkembangan obat. Kedua, pengukuran terapi, humoristik outcome dan ekonomi outcome. Ketiga, analisis biaya, cost efektivitas dan analisis keputusan. Kemudian yang keempat, penerapan analisis cost benefit dan pelayanan farmasi. 5. Definisi kualitas hidup dan pengukuran kualitas hidup. Kita masuk ke definisi biaya beserta hubungannya dengan farmakoekonomi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Biaya merupakan bentuk pengeluaran terhadap sumber ekonomi yang dinyatakan dalam bentuk uang. Biaya pelayanan kesehatan, khususnya biaya obat, telah meningkat tajam beberapa dekade terakhir dan kecenderungan ini tampaknya akan terus berlanjut. Hal ini disebabkan oleh populasi pasien yang semakin banyak dan perubahan pola pengobatan. Kemudian, farmakoekonomi adalah studi yang mengukur dan membandingkan antara biaya dan hal atau konsekuensi dari suatu pengobatan. Informasi farmakoekonomi saat ini dianggap sama pentingnya dengan informasi khasiat dan keamanan obat dan menentukan pilihan yang akan digunakan. Kita masuk ke terapi 2, pengukuran terapi, clinical outcome, humoristic outcome, dan economic outcome. Saya akan mengkaji dengan sangat singkat. Kajian farmakoekonomi senantiasa mempertimbangkan dua sisi, yaitu biasa cost dan hasil pengobatan outcome. Katanya, dalam kajian yang menghapus sisi ekonomi dari suatu obat, pengobatan ini faktor biaya selalu dikaitkan dengan efektivitas dan utility atau manfaat benefit dari pengobatan pelayanan yang diberikan. Clinical outcome, pengukuran perubahan kesehatan karena intervensi pelayanan kesehatan. Yang pertama, ada intermediate, blood pressure, glucose, LDL cholesterol, ALC. Kedua, final, stroke, medical information death. Kemudian evaluasi warning klinik dilakukan dengan uji atau post marketing response. Contoh pertama, ada efek penyakit pada pasien, obat pada pasien, efek kepatuhan, serta efek sistem penghantaran pelayanan kesehatan pada pasien. Humanistic outcome, tentang produk farmasi jasa terhadap kualitas hidup yang memberikan data tambahan untuk pembuatan kebijakan kesehatan dan keputusan klinis kualitas hidup sebagai masukan untuk pengobatan alternatif mungkin memiliki khasiat yang sama berdasarkan parameter klinis. Ada beberapa loranian evaluasi yang menggunakan survei atau kuesioner pada pasien. Metode yang digunakan yang pertama ada Health Routine Quality of Life atau HRQQL. Kemudian ada Consumer Assessment of Health Planning Survey atau CHIPS. Economy outcome. Dalam ekonomi outcome, luaran ekonomi adalah biaya langsung, tidak langsung, dan intangible dibandingkan dengan konsekuensi dan intervensi medis. Pengukuran dan analisis luaran ekonomi menggunakan prinsip ekonomi dan farmakoekonomi. Farmakoekonomi adalah ilmu yang mempelajari dan mengukur biaya dan hasil yang diperoleh hubungan dengan penggunaan obat yang perawatan kesehatan. Analisis biaya, cost communication, dan cost efektivitas serta pengambilan keputusan. Ada beberapa pendahuluan yang mungkin dijelaskan untuk masuk ke dalam klarifikasinya. Biaya pelayanan kesehatan, khususnya biaya obat, telah meningkat tajam beberapa dekade terakhir dan kecenderungan ini tampaknya akan terus berlanjut. Hal ini antara lain disebabkan oleh populasi pasien usia lanjut yang semakin banyak dengan konsekuensi usia lanjut yang semakin banyak, penggunaan obat, adanya obat-obat baru yang lebih mahal, dan perubahan pola pengobatan. Metode-metode ini digunakan dalam farmakoekonomi meliputi ada cost minimization analysis, cost effectiveness, dan cost utility analysis dan cost benefit. Kita masuk di cost minimization atau bisa disingkat CME, merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan biaya yang dibutuhkan oleh dua atau lebih program kesehatan atau pengobatan yang bertujuan untuk mengetahui dan mengedukasi pengobatan dengan biaya paling rendah dengan pengeluaran yang sama. Cost efektivitas atau bisa disingkat menjadi HAB atau cost effectiveness analysis adalah teknik analisis ekonomi untuk membandingkan biaya dan hasil relatif dari dua lebih intervensi kesehatan. Pada IHB, hasil diukur dalam unit non-monometer seperti jumlah kematian dan mencegah atau penurunan IMHG tekanan darah diagnostik. Kita masuk di analisis keputusan. Dari materi yang sebelumnya, ini bersangkut paut dan include dengan pengambilan keputusan. Nah, oke teman-teman, analisis efektivitas biaya atau cost efektivitas itu tadi kan sudah saya jelaskan.
tapi itu biasa digunakan sebagai jalur alternatif untuk mengambil keputusan akhir. Metode evaluasi ekonomi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam memilih alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang ada. Contohnya, analisis efektivitas biaya biasanya dipergunakan untuk menilai beberapa alternatif yang tujuannya atau alurnya sama dan efektif diukur dalam satuan iuran seperti jumlah pasien yang sembuh serta jumlah tindakan kematian yang dapat dicegah atau satu lainnya. Analisis benefit. Analisis manfaat biaya atau IMB atau cost benefit analysis adalah teknik untuk menghitung rasio antara biaya 11 intervensi kesehatan dan manfaat benefit yang diperoleh, di mana outcome manfaat diukur dengan unit monometer atau rupiah. Pada analisis ini, kita mengetahui besaran bersih dari manfaat melakukan perhitungan manfaat bersih yang didapat dengan cara biaya dikurangi dengan manfaat dalam nilai monometer. Nah, ada rumus yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang baik. Rumus tersebut bisa kita lihat di atas saya. Persamaan pada analisis manfaat biaya bisa jelaskan. Pertama, ada rumus manfaat bersih. Itu menggunakan rumus manfaat dikurang biaya. Kemudian ada cost benefit ratio. Rasio tersebut didapat dengan manfaat dibagi dengan biaya. Jika hasil dari perhitungan cost benefit di bawah 1, maka manfaat yang dapat dari suatu pengobatan lebih besar dan biaya yang dibutuhkan. Jika cost benefit ratio sama dengan 1, maka manfaat yang dihasilkan biaya yang dibutuhkan sama besar. Jika cost benefit di bawah dari 1, maka biaya yang dibutuhkan lebih besar daripada manfaat yang didapat. Maka pengobatan dengan nilai cost benefit ratio paling besar merupakan pengobatan paling cost benefit. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke materi yang terakhir yang saya akan jelaskan secara singkat. Kualitas hidup didefinisikan sebagai persepsi individual terhadap posisinya dalam kehidupan pada konteks sistem nilai budaya di mana mereka tinggal dan dalam berhubungan dengan tujuannya. Pengharapan, norma-norma dan kepedulian menyatu dalam hal yang kompleks: kesehatan fisik seseorang, keadaan psikologis, level kemandirian, hubungan sosial, kepercayaan personal, dan hubungan dengan hal yang penting pada lingkungan. Kualitas hidup merujuk pada evaluasi subjektif yang berada dalam lingkup suatu kebudayaan. Sosial dan konteks lingkungan kualitas hidup tak dapat secara sederhana disamakan dengan istilah status kesehatan kepuasan hidup, keadaan mental, atau kesejahteraan. Lebih daripada itu, kualitas hidup merupakan konsep multidimensional. Nilai lokal pengukuran kualitas hidup menggunakan instrumen. Secara garis besar, ada 2 instrumen generik dan instrumen spesifik. Oke, baik. Instrumen generik merupakan alat ukur kualitas hidup yang tidak hanya mengukur pada suatu fokus permasalahan, tapi pada populasi umum. Terdapat beberapa contoh instrumen generik, yakni sebagai berikut. Ada SF-36 atau short form -30. Kemudian ada 2 Eurocode 5 Dimension Question. Yang ketiga ada World Health Organization Quality Life. Yang keempat ada Assessment of Quality of Life. Kemudian kita menggunakan instrumen spesifik, yang mana merupakan alat pengukuran kualitas hidup yang ditujukan pada klien dengan permasalahan penyakit tertentu. Yang pertama ada the International Constellation of Askinins Coincidence Short Form. Kemudian ada 2 the Eastern Cooperative Oncology Group. Nah, yang kedua ini memiliki klasifikasi. Yang pertama ada skor 0, yaitu klien masih aktif secara penuh dalam beraktivitas dengan normal. Ada skor 1, yakni kalian terbatas melakukan aktivitas yang berat dengan mampu melakukan aktivitas ringan dan rawat jalan. Kemudian ada skor 2, yakni kalian rawat jalan, mampu melakukan perawatan pribadi namun tidak dapat bekerja secara ringan ataupun berat, dengan kondisi 50% lebih banyak tirah baring. Kemudian ada skor 3, kalian yang hanya mampu melakukan perawatan sendiri. Skor 4, dengan kalian yang hanya berbaring secara terus-menerus. Skor kelima, yakni kalian yang sudah meninggal. Oke, terima kasih teman-teman. Itulah di beberapa penjelasan yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga tugas ini dapat memberi ilmu dan dapat diterapkan bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.